Kalau sini nggak hujan, kalau dari sana itu sudah mendung padi banjir. Pernah nggak Pak lagi gali tiba-tiba airnya naik? Ya gitu? naik, langsung lari. Saya harus salut sama perempuan-perempuan di sini karena mereka sebenarnya punya pilihan untuk bertani saja atau di rumah saja menunggu suaminya bekerja, tapi yang mereka pilih adalah turut ke sungai, membantu suami bekerja atau bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Mereka sing bantu pangan mboten enten. Iya. Dilalah Gusti Allah niku adil. Kudu ngateni buat-buatan kula. Tenagane mboten kelar. Memberikan bantuannya itu hanya jangan setengah-setengah. Kalau misalkan dikasih duit tok tanpa ada apa namanya monitoring, kapanpun tidak akan pernah berhasil kalau tanpa ada evaluasi. Desa Joketro sebenarnya bukanlah penghasil batu dan kerikil di daerah Magetan. Warganya mayoritas hidup bertani. Sayangnya, bertani tak bisa lagi diandalkan. Warga akhirnya memilih mengumpulkan batu dan pasir dari sungai untuk mendapatkan penghasilan. Tak hanya kaum lelaki saja, para perempuan juga tak mau kalah ikut bekerja. Dan hari ini mereka beruntung, karena sejak pagi truk pengangkut batu dan pasir sudah 2 kali mampir ke desa Joketro setelah berbulan-bulan tidak datang. Oh iya. Satu truk pasir atau batu dihargai Rp200.000. Meski sama-sama tidak menentu, namun hasil menambang batu dan pasir dianggap lebih menjanjikan daripada bercocok tanam. Ya. Mau tetap di desa, nggak harus kayak gini. Walaupun kadang tidak dapat sama sekali hasilnya. Kan meskipun tidak dapat sama sekali, saya tetap nyari. Kan mesti ada gitu loh. Jadi nggak pernah kemana-mana, ya tetap di sungai ini. Musri mengumpulkan batu dan pasir sungai bersama suaminya Siran hampir setiap hari. Meski berat, Musri jalani untuk bertahan hidup. Jadi bapak yang ngantar ke sini, ibu ke atas. Iya. Bu, coba Bu gendong Bu. Berapa kilo ini Bu? Ini 10 ada. 15-an. Ada. Luar biasa sih ibu, hebat. Awas, hati-hati Bu. Masing-masing warga memiliki titik penggaliannya sendiri. Musri dan Siran memiliki 2 titik. Salah satunya berada di tengah sungai. Yang dalam-dalam. Lebar sungai tempat mereka mencari batu dan pasir hanya sekitar 8 meter ini saja. Siran Kalau ini, menggali Bu, pasir siapa dan namanya, batu Bu? hingga ke dasar sungai. Nah, Sungai yang telah mengalami pendangkalan kini kedalamannya mencapai 1 meter setelah digali pasir dan batunya. kemudian lokasinya gimana Bu waktu di awal nih? Ini punya siapa tuh gimana Ya, baginya? itu punya Mbak Gina itu. Terus yang sini punya aku, yang sana punyanya Bapak sama Pak Saman. Oh, ini tanahnya beli apa gimana? Enggak beli. Bebas. Bebas. Pokoknya asal mau usaha udah dipatokin gitu ya. Iya. Meski truk-truk pengangkut batu dan pasir kini jarang datang, namun Musri dan Siran tak pernah berhenti bekerja. Mereka terus saja mengumpulkan sebanyak mungkin batu dan pasir dan berharap truk-truk akan datang untuk mengangkutnya ke kota. Saya harus salut sama perempuan-perempuan di sini karena mereka sebenarnya punya pilihan untuk bertani saja atau di rumah saja menunggu suaminya bekerja, tapi yang mereka pilih adalah turut ke sungai, membantu suami bekerja atau bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Itu yang saya salut sama perempuan-perempuan di sini.
Bekerja menambang batu dan pasir di sungai bukan tanpa resiko. Jika hujan besar turun, maka air sungai akan meluap hingga 5 meter dan terjadilah banjir. Jika para penambang tak segera naik ke darat, mereka akan tersapu banjir. Apa sih, Tak Pak? jarang, terjangan banjir juga menghanyutkan batu dan pasir yang telah dikumpulkan. Waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk menambang jadi sia-sia. Kalau sini nggak hujan, Mm-mm. kalau dari sana itu sudah mendung pasti banjir. Oh, jadi Bapak lihatnya dari awan Iya, ini ya? Dari awan. Pernah nggak Pak lagi nggali tiba-tiba airnya naik? Iya, gitu? naik, tak pernah. Itu gimana? Ya, langsung lari. Langsung lari ya? Iya, lari. Berarti pasir-pasir yang sudah Iya. ditaruh di pinggir hanyut? Hanyut semua. Waduh, sayang banget ya. Yang di atas itu aja hanyut. Mayoritas penambang di sini adalah kaum perempuan, sementara laki-lakinya hanya ada 3 orang saja. Ya, mayoritas laki-laki dari desa Joketro pergi merantau untuk mencari penghidupan. Mereka rata-rata berprofesi sebagai pedagang bakso atau pedagang jamu tradisional. Musri dan Siran bukannya tak ingin merantau, hanya saja tak mungkin rasanya untuk meninggalkan ketiga anaknya yang masih bersekolah. Terpaksa untuk mendapatkan uang, mereka bekerja menambang di sungai walau sangat beresiko. Jadi mau tidak mau ini sebenarnya dilakukan ya Bu? Aduh. Tapi Ibu pernah sakit atau apa? Celaka atau apa? Kena apa? Tangan, kaki gitu? Alhamdulillah Ibu. Masih dikasih selamat terus. Nah. Kalau Bapak sama Ibu ada hari liburnya nggak nih Bu? Nggak ada. Nggak ada? Kalau nggak ada acara di rumah. Senin sampai Minggu terus berarti? Waduh. Liburnya kalau apa? Kalau apa? Pegel-pegel? Pernah nggak pegel-pegel sakit gitu? Enggak. Wah, kuat banget nih Ibu. Di rumah malah pegel. Musri dan Siran bekerja secara estafet, memindahkan galian pasir dan batu dari sungai ke tepi jalan. Tak terbayangkan rasa lelah yang mereka alami demi bertahan hidup di desa. Hebat ya. Tapi aku nggak pernah lelah. Iya, Ibu hebat banget nih. Para perempuan di sini bisa membawa keranjang pasir ini 15 kilo minimal karena ini pasirnya masih dalam kondisi basah dari sungai. Jadi Anda bisa bayangkan untuk naik ke atas ini sebenarnya tidak mudah jalurnya. Tapi mereka membawa minimal 15 kilo dan itu setiap hari berapa banyak Bu? Berapa kali? Kadang sampai 10 kali? Lah, 50 kali? Iya. Usai bekerja menambang di sungai, Siran dan Musri pulang ke rumah mereka yang sederhana. Musri lalu sibuk memasak untuk makan keluarga mereka. Tak banyak yang bisa ia sajikan untuk keluarganya. Musri harus melakukan penghematan agar mereka bisa bertahan. Setidaknya, dalam sehari hanya 10-15 ribu saja uang yang dibelanjakan Musri. Maklum saja, penghasilan dari menjual batu dan pasir tidak menentu. Jika uang simpanannya habis di pertengahan bulan, maka tak akan ada lagi yang bisa dimakan. Kesulitan hidup sudah lama dirasakan warga Joketro seperti Musri dan Siran. Padahal kerja keras sudah mereka lakukan. Potensi tanah yang subur seakan tak ada artinya. Hasil panen hanya cukup untuk makan saja. Kadang tak sebanding dengan tenaga dan modal yang dikeluarkan. Tak aneh jika banyak warga Joketro akhirnya memilih merantau ke kota. Sewaktu muda, Siran juga pernah mencari peruntungannya dengan merantau ke kota berjualan bakso. Sayangnya, ketika menjajakan baksonya, jari tangan Siran terluka. Siran akhirnya memutuskan kembali pulang ke Joketro dan menjadi penambang batu. Kalau di perkebunan nggak punya kebun, di sawah nggak punya sawah. Kalau di sungai kan nggak modal, nggak apa, cuma
modal tenaga yang kuat, gitu aja. Pandemi COVID-19 yang belum juga usai membuat hidup masyarakat miskin di pedesaan semakin menderita. Seperti yang dirasakan Saimah, warga Desa Joketro, Magetan, Jawa Timur. Usia Saimah 91 tahun. Saimah hidup sebatang kara tanpa sanak saudara. Suaminya sudah lama meninggal. Mereka tidak dikaruniai anak. Untuk bertahan hidup, Saimah terpaksa bekerja. Meski tubuh rentanya kadang sudah tak sanggup lagi dan sering sakit-sakitan, Saimah mencoba bertahan. Iku sing bantu pangan mboten enten. Iya. Dilalah Gusti Allah niku adil. Setiap hari berapa hari asa tiang kalih napa setunggal napa tiga kan kenging zaman nyambung mure Mbak Saimah to ndangke nek mboten ngoten damel nyambung kudu ngoten iki buat-buatan kula tenagane mboten kelar. Tak banyak pekerjaan yang bisa Saimah lakukan di masa tuanya. Dengan tenaga yang tersisa, Saimah hanya bisa memecah batu di tepian sungai. Dalam sehari, ia hanya sanggup memecah sekitar 1-2 keranjang batu kerikil. Itu pun ia kerjakan sejak jam 7 pagi hingga jam 3 sore. Kangane grek pangan, asa ditedi awake sehat, kuat, selamat, waras wis alhamdulillah. Penghasilan yang Saimah dapat dari memecah kerikil tidak menentu. Dulu sebelum COVID-19 melanda, batu-batu yang dikumpulkan Saimah laku terjual setiap 1 atau 2 pekan. Saimah bisa mendapatkan uang sekitar Rp40.000. Tak banyak memang, hanya cukup untuk makan. Namun kini batu-batu yang dikumpulkan Saimah teronggok begitu saja sampai berbulan-bulan. Lalu bagaimana lagi Saimah harus mencari penghasilan? Jika tak ada yang mau membeli batu yang dikumpulkannya, Saimah hanya bisa pasrah. Warga yang masih memiliki lahan produktif seperti sanem, menanaminya dengan jagung atau singkong. Hasilnya cukup lumayan. Hanya saja ketika panen, harga yang ditetapkan pengepul terbilang rendah untuk menutup biaya transportnya. Maklum saja, Desa Joketro termasuk salah satu desa yang aksesnya jauh dari jalan kabupaten. Berapa paling murah Bu waktu itu dijual? 3.000. 3.000? Oh lumayan ya, 1.000 kali seton aja udah 1 juta ininya. Hilangnya ya, ruginya ya. Anjloknya 3.000. Di sini 5.000. Tanah yang subur dengan hasil bumi yang melimpah harusnya bisa mensejahterakan warga Desa Joketro. Sayangnya, problemnya masih sama seperti ratusan, bahkan ribuan desa yang ada di pelosok Indonesia. Akses jalan yang sulit membuat perekonomian di desa seakan tak bergerak. Siapa yang mau peduli? Oh, itu akeh. Nah, niki kula paringi jamu kagem pegelinu nggih. Mayoritas masyarakat Joketro hanya lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Mereka yang lulus SMA atau bahkan sempat kuliah memilih tidak kembali ke kampung halaman sehingga tidak membawa angin perubahan di Joketro. Parni, Riem, serta Parman masih menjadi warga rentan miskin yang nasibnya bergantung pada kemujuran semata. Mereka sama sekali tidak memiliki kepastian akan hari esok.
Untuk tambahan lauk makan, mereka mencari ikan di sungai. Kenapa Ikan lele dan beberapa jenis ikan sungai lainnya masih ada di sini. Namun jumlahnya terbatas. Iya. Apalagi setelah adanya penambangan batu dan pasir yang merusak sungai. Oh, itu akeh. Goreng. Ini kenapa nggak dijual, Bu? Emang dapatnya berapa biasanya? Dapatnya hanya sedikit. Berapa banyak biasanya tuh? Biasanya 5, 6 itu. Oh, bisa nggak sampai yang limpah-limpah gitu ya? Ya. Ibunya kalau kejauhan sini juga nggak apa-apa. Di awal pandemi COVID-19, bantuan sosial dari pemerintah lumayan menghibur mereka. Namun setelah itu, hidup Riem kembali seperti semula. Kini mereka hanya bisa berharap pada anak-anak yang kelak bisa mengangkat derajat orang tuanya. Selepas lulus sekolah, anak-anak Joketro diharapkan bisa membantu perekonomian keluarga dengan cara yang pernah dilakukan orang tua mereka, yakni merantau. Duit receh. Selain lahan sawah, Desa Joketro juga kaya akan kayu mahoni dan albasyah atau sengon. Sayangnya, warga tidak pernah menggarapnya sebagai sumber penghasilan utama. Padahal jika area kebun milik mereka dioptimalkan dengan menanam kayu produksi, tentu akan bisa menambah penghasilan mereka ke depannya. Kita mau bikin apa sih, Pak, hari ini, Pak? Kursi. Oh, gimana caranya, Pak? Batang-batang kayu umumnya dijadikan kayu bakar atau diolah menjadi furniture, seperti yang dilakukan Parman, salah satu pembuat kursi yang terkenal di Desa Joketro. Dalam hitungan jam saja, Parman bisa membuat sebuah kursi sederhana. Beberapa tahun lagi, anak-anak Parman memasuki usia kerja. Namun, Parman tidak ingin anak-anak bekerja di desa seperti ayahnya. Memang sesulit itu, Pak, buat cari uang di dalam desa nih, tidak ada pekerjaan, tidak ada potensi atau gimana? Kenapa kok anak-anak tidak dibiarkan di sini gitu, Pak? Habis gimana lagi, Mas? Kerja kalau di setempat itu kan ya bukan merendahkan itu. Kan upahnya sebatas-batas gitu aja. Tapi kalau mau keluar daerah, minimal keluar daerah, itu kan buat nyokong atau membantu orang tua kan bisa. Sekitar 80% penduduk Joketro adalah petani. Lahan sawahnya cukup luas dan bisa dipanen setiap 1 tahun sekali. Tidak heran jika Desa Joketro menjadi salah satu daerah lumbung padi di Kabupaten Magetan. Sayangnya, produktivitas sawah di Joketro tidak mengalami kemajuan yang signifikan dari tahun ke tahun. Kualitas sumber daya manusia yang terbatas juga menjadi masalah. Joketro mengalami kendala dalam akses informasi. Warga Joketro sejak dulu tidak terpapar sinyal telekomunikasi dan internet. Inilah salah satu penyebab mengapa warga Desa Joketro belum juga mengalami kemajuan hingga kini. Lahan desa ini sangat produktif, pemirsa, terutama untuk sawah tada hujan. Sayangnya baru 15-20% yang teririgasi secara alami. Inilah yang harus dicari solusinya oleh pemerintah dan juga masyarakat secara bersama-sama. Karena jika teririgasi secara penuh, tentunya produktivitas tani akan meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Warga Desa Joketro sebenarnya ingin sekali mengalami panen berkali-kali seperti desa-desa lain. Selama ini, selain menunggu musim tanam dan musim panen, lahan sawah Desa Joketro tidak produktif.
warga sebenarnya menunggu adanya pelatihan berkelanjutan, bukan program sekali jadi. Masyarakat menantikan adanya pendampingan bagi petani untuk memantau dan mengevaluasi produktivitas pertanian yang ada di Desa Joketro. Untuk lahan setengah hektar ini bisa menghasilkan 1 ton beras. Jumlah yang cukup besar untuk konsumsi pribadi, namun terbilang kecil untuk dijual keluar karena kendala transportasi. Riem dan Parni biasa mendapat upah sebesar Rp75.000 per hari ketika membantu panen padi. Jika tidak dibayar dengan uang, maka mereka juga menerima upah 10 kg gabah. Ibu kan tidak punya kebun. Iya, Terus gimana makannya selain mengandalkan jadi buruh taninya orang gitu? kerja apa adanya mau mas. Oh, apa aja tuh? Bantu ya. Nih buruh tani juga, kebun, Pun apalagi? masak. Masak? Iya. Masak apa tuh? Ya masak untuk hajatan mas. Oh, hajatan. Oh, apalagi Bu? Ya itu mencari pasir. Mencari pasir. Waduh. Jadi semuanya ya? Iya. Permasalahan yang terjadi di Desa Joketro sebenarnya klise, sama seperti di daerah-daerah lain. Potensi desa yang berlimpah terkendala akses jalan yang buruk. Untuk bertahan hidup, terpaksa warga pergi merantau, meninggalkan lahan-lahan produktif yang ada di desa. Jika saja program pengairan ke dusun-dusun dapat segera terlaksana, bukan tidak mungkin produktivitas tani akan meningkat dan warga bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Ya kalau bisa, terutama pertanian itu ditingkatkan masalah sumur 2T, karena masih banyak yang belum bisa dikenai air mas. Itu hanya masuk program. Dalam arti masuk program apa? Sudah mengerti kelemahan atau keluhan Desa Joketro masalah pertanian gini, tapi kan sudah masuk program. Hanya sebatas nunggu terlaksananya. Tidak banyak kegiatan yang dilakukan warga Desa Joketro selepas bekerja. Apalagi mayoritas penduduk yang tinggal adalah anak-anak dan lansia. Penduduk usia produktif tinggal atau bekerja di luar kampung. Dari 3.200 penduduk Desa Joketro, hanya tersisa 2.000 orang saja yang bertahan tinggal di desa. Sisanya merantau. Jumlah penduduk lansia sangat banyak. Sebagian besarnya sudah tak bisa lagi beraktivitas di kebun dan hanya berkegiatan di rumah. Beberapa lansia bahkan sakit-sakitan dan hidup sebatang kara. Jika sudah begini, maka tetangga yang lain saling menjenguk dan membantu. Parni biasa menjemput penjual jamu dan tukang pijat untuk menyembuhkan lansia yang sakit. Setelah didatangi tetangga, biasanya lansia-lansia yang sakit merasa lebih baik. Mbah niki kula paringi jamu kagem pegel linu nggih. Diminum sehari 2 kali. Nggih. Niki ramuane nggih niku wau cabai merah, serai, puyang. Niku kan anget-anget. Saged mengurangi linu-linu. Lajeng ndang mari. Nggih.
Secara usia, kondisi fisik mereka memang renta. Namun secara psikologi, para tetangga menduga bahwa penyakit yang mereka derita bisa menjadi lebih parah karena tidak ada sanak saudara yang tinggal bersama mereka. Iya, Mas. Bisa Anda lihat pemirsa, di desa ini yang tersisa hanya orang tua dan juga anak-anak. Jadi ketika ada yang sakit, ketika ada yang membutuhkan, mereka hanya bisa saling membantu. Karena itulah yang bisa mereka lakukan, bergotong royong untuk saling membantu supaya bisa sembuh, dan bahkan mungkin hiburan itulah yang mereka butuhkan ketika anak-anaknya sedang merantau keluar. Memberikan bantuannya itu hanya jangan setengah-setengah. Kalau misalkan dikasih duit tok tanpa ada monitoring, kapanpun tidak akan pernah berhasil kalau tanpa ada evaluasi. Kebanyakan lansia ditinggal merantau oleh anak cucunya. Bisa jadi sakit yang mereka derita disebabkan karena kelelahan akibat tidak ada yang membantu dalam beraktivitas. Ya kalau orang desa ya biasanya orang kampung itu kan pijat. Oh, jadi justru lebih seringnya pijat ya? Tapi setelah pijat membaik nggak kondisinya? Ya kadang ya kalau dipijat ya kadang ya lumayan, tapi kan lama-kelamaan ya kumat lagi. Akses untuk ke fasilitas kesehatan memang cukup jauh, menyulitkan para lansia. Biasanya untuk mengobati sakitnya, warga sudah terpuaskan dengan hanya meminum jamu-jamuan saja. Namun kondisi sehat dari jamu hanya berlaku sementara. Penyakit-penyakit yang diderita tidak pernah benar-benar sembuh. Dikala para lansia sakit-sakitan, anggota keluarga belum tentu langsung pulang ke kampung halaman. Sehingga harapan satu-satunya adalah bantuan dari tetangga. Kondisi seperti ini sudah berlangsung puluhan tahun. Bahkan kegiatan-kegiatan kepemudaan di desa Joketro seringkali dilakukan oleh para orang tua. Kadang ya orang tua, akhirnya yang ngurus Karang Taruna. Gitu. Pernah itu orang tua ngurus Karang Taruna? Nah, anak-anak nggak ada, orang tua ya ikut kerja ya siapa Karang Taruna butuhannya apa. Dana desa yang setiap tahun digelontorkan untuk melaksanakan program-program desa terhambat dengan adanya pandemi COVID-19. Anggaran harus terbagi menjadi dana bantuan sosial. Di sisi yang lain, Desa Joketro masih membutuhkan percepatan pembangunan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Nah, jadi mudah-mudahan dari dinas-dinas terkait itu memberikan bantuannya itu hanya jangan setengah-setengah. Kalau misalkan dikasih duit tok tanpa ada monitoring, tanpa ada pembinaan lebih lanjut ya sia-sia. Kapanpun tidak akan pernah berhasil kalau tanpa ada evaluasi. Jika para pemuda Joketro terus pergi merantau ke kota, otomatis hanya menyisakan lansia dan anak-anak saja. Lalu bagaimana dengan masa depan Joketro? Sementara tak ada lagi yang bisa dijadikan harapan, terasing dalam kemiskinan.